Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Buat video mengenai bagaimana cara kita membetulkan tangki yang rusak, tentunya untuk mesin gilingan kelapa, karena kita membutuhkan beberapa yang harus kita ketahui. Di antaranya ya semuanya itu nanti akan saya masukkan ke dalam video ini. Jadi teman-teman, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa dulu subscribe, like, dan komen video ini, dan tonton terus video ini sampai habis untuk berkembangnya video ini atau channel ini, yaitu channel Wawan Kelapa. Jadi teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and comment. Teman-teman, sekarang kita ke materi aja. Di sini kebetulan saya memiliki mesin GX160 dengan kuatan 5,5 PK. Ini memiliki kerusakan ya cukup ringan, enggak begitu parah, yaitu tangkinya itu tempat bautnya itu rusak. Jadi perlu kita itu membenahinya ataupun mengganti. Nanti kita lihat seperti apa kerusakannya. Ini mesin yang nanti akan kita betulkan, karena yang rusak itu adalah ini posisi dada baut yang harus masuk ke tempat baut ini. Jadi kalau ini nggak ada, otomatis ini nggak bisa lepas, masih bisa lepas. Kalau ada mesin nyala, getaran, ini bisa lepas, bensin keluar dari tutupnya, kemudian bisa mengakibatkan kebakaran melalui pengapian busi ini. Jadi teman-teman, kita langsung saja membetulkannya. Oke, teman-teman lihat ini pada kasus ini mengenai perbaikan tangki diesel ini, ya, mesin diesel yang berbahan bakar bensin atau pertamax atau pertalit. Ini memiliki kerusakan yaitu pada tangkinya. Nah, ini tidak ada baut. Ini seharusnya ada baut, tidak ada karena rusak. Karena juga ini masih tidak ada. Ini kerusakannya karena ada getarannya karena kencang, membentuk menjadi keluarlah retakan-retakan pada besi-besi ini. Akhirnya jadilah yang seharusnya tidak ada bautnya, kemudian lepas karena getaran. Nah, di sini ini sebenarnya ini baut ini baut masuk ke sini. Nanti saya betulkan. Kebetulan saya memiliki tangki bensin yang bekas, tapi itu masih bisa dipakai. Nah, ini masih ada bautnya nih. Boleh dicek. Ini masih ada bautnya, ya. 2. Nanti pasang ke sini. Dan ini ada satu lagi lubang baut. Lubang baut ini nanti harus kasih baut. Ini nggak salah, ini bautnya ukuran baut 10. Ini ya, baut 10. Jadi perlu diketahui harus ada bautnya nih. Nah, ini kerusakannya di sini, tidak ada tempat bautnya. Ya, kalau ini masih ada tempat bautnya. Kemudian yang ini enggak ada bautnya, hilang semua. Nah, kalau yang ini ada, berarti ini masih bisa dipakai walaupun ini masih bekas. Sekarang kita lanjutkan ke servisnya. Ini walaupun mesinnya jelek, tapi untuk pembelajaran kita mengenai mesin bisa untuk praktek. Jadi nggak perlu bagus-bagus, yang penting kita bisa mempraktekkan mesinnya. Nah, pertama-tama selang ini, selang bensin ini jangan
jangan lupa kita pasang dulu biar nanti saat kita masang ini sudah standby masuk ke dalam. Ini masuk sini. Ini saya buka dulu biar teman-teman tahu posisi kita mau memasang tangki yang benar. Pertama kita masukkan dulu sang ini ke alur yang benar. Sini. Sini itu ada tempat yang namanya selang buat tangki alurnya. Nah, ini selang tangki. Setelah kita masukkan, kemudian kita masukkan ke lubang bensin yang arahnya itu ke karburasi. Kemudian kalau selang ini sudah kita pasang, kita masukkan baut yang ada di tangki ini. Ini dua baut ini yang nempel sama tangki, kita masukkan ke lubangnya. Ya, harus pas. Kalau sudah masuk, kemudian kita pasang umurnya. Ya, harus bisa bedakan ya. Kalau umur ini bulat bundar atau lubang, kalau baut itu yang panjangnya ini. Ya, baut. Kita pasang. Saat kita masang ini jangan dikencangkan dulu, bikin agak kendor. Tujuannya pada saat nanti kita mau memasang baut yang ada di tangki, ini kita bisa menyetel pas atau tidaknya. Sini. Ini bukan posisinya dalam, harus pakai kunci T. Ya, teman-teman harus tahu pemasangannya. Kita masukkan dulu ini. Kita masuk dulu pakai tangan ya. Nah, ini sudah masuk ya. Tinggal kita kencangkan, Ini juga jangan terlalu kencang dulu. Kita harus mengimbangi di sini. Kalau di sini masih tidak pas, nah kita baru kencangkan semuanya. Jadi teman-teman harus benar-benar kalau memasang tangki itu harus benar. Jangan sampai di posisi ini tempat baut sama tangki itu ada celah atau renggang. Karena nanti dampaknya kalau renggang, ketika kita menyalakan mesinnya nanti akan menimbulkan getaran yang menjadikan baut yang menempel pada tangki ini rusak. Ini juga sama, tahan dulu. Nah, ini untuk memastikan ini sudah pas atau belum, kita lihat dari tangki kita ini digoyang-goyangkan itu bergerak atau enggak. Kalau tidak gerak dan tempat baut di sini sudah pas, nempel, dan ini juga tidak ada celah atau renggang, dan ketika digoyangkan ini tidak bergerak, berarti itu sudah pas. Nah, jadi teman-teman, inilah cara memasang tangki yang rusak dan selang bensin ke karburasi. Ya. Barangkali teman-teman ada yang mau tanya, monggo silahkan. Insya Allah akan saya jawab
sesuai dengan kemampuan saya. Nah, kemudian konten saya ini bukan hanya tentang kelapa, tapi tentang usaha bagian dari kelapa. Jadi mengenai kelapa. Jadi konten saya ini mengenai usaha kelapa. Barangkali teman-teman nanti melihat channel saya, loh kok ada perbaikan mesin ini, termasuk salah satu paket dari konten saya. Artinya usaha kelapa itu memiliki namanya mesin, memiliki alat, memiliki operasional yang harus cukup dan memadai. Tidak hanya kelapa saja. Jadi konten ini tentang kelapa yang saya ketahui nanti akan saya sampaikan dalam channel ini. Barangkali teman-teman ada yang mau tanya tentang hal-hal yang mengenai usaha kelapa, mungkin saya bisa bantu lewat channel Wawan Kelapa ini. Insya Allah cukup sekian. Barangkali ada kekurangan kesalahan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam dari Wawan Kelapa, Kelapa Mania mantap. Perlu diingat-ingat, biasanya pada mesin ini rata-rata baut yang digunakan pada mesin 5,5 atau GX160 itu kebanyakan rata-rata memiliki baut ukuran 10, 8 dan 12. Jadi teman-teman harus memiliki kunci pas 10, 8 dan 12. 8, 10, 12. Itu yang harus dimiliki bagi teman-teman yang memiliki usaha gilingan kelapa memakai mesin GX150. Jadi jangan sampai kunci-kunci itu nggak ada, karena kita membutuhkan itu, wajib kalau kita ini mau usaha gilingan kelapa ada kerusakan dari 3 kunci itu, apalagi tambah kunci busi. Nah ini yang paling utama penting. Jadi saya cukup sekian. Kuncinya kita harus butuhkan kunci T ya, kunci T8. Nah, kunci T, ukuran kunci T8. Kemudian kunci T10. Nah, biasanya kunci T8 dan 10 itu digunakan pada baut-baut yang posisinya susah, seperti di sini, sini, sini. Nah, adapun kunci 12 itu biasanya untuk tempat puli. Sini dan sini, mesin-mesin ini. Makanya kunci 8, 10, 12 harus dimiliki oleh teman-teman yang memiliki usaha gilingan kelapa.